Oke, hai semuanya ya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan Bekawati Agustina, masih di sini. Hai semuanya ya. Oke, kita akan bukan membahas zodiak ya. Hari ini kan udah zodiak untuk November udah selesai ya. Sekarang aku mau membahas untuk prediksi selama 1 tahun untuk Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Selama 1 tahun itu kamu kayak gimana sampai ulang tahun kamu nanti di Oktober November di tahun 2025. Jadi prediksi kamu tuh gimana? Nggak harus juga sih, mungkin prediksi kamu 1 tahun 2025 menuju 2024 atau kapanpun kamu menemukan video ini, berarti itu pesannya buat kamu ya, karena energi itu nggak terikat waktu ya, ini hanya cuma judulnya aja, tapi energi itu bisa datang kapanpun dan dimanapun ya. Oke, aku ucapkan dulu ya, selamat ulang tahun untuk Scorpio. Untuk periode 23 Oktober sampai 21 November ya. Semoga harapan kamu, apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu cita-citakan, semua segera tercapai ya, segera tercapai, segera terwujud, dan semakin berkah dengan bertambahnya usia ya, semakin bijaksana, semakin tambah cantik, tambah ganteng, semakin disayang orang-orang sekitar kamu ya, selalu mendapatkan cinta, kasih sayang, cinta kasih dan ketulusan, baik dari semesta, dari orang sekitar kamu, maupun dari orang-orang yang sangat spesial buat kamu ya. Oke, yuk Scorpio ya, kita lihat prediksi kamu selama 1 tahun ini kayak gimana ya. Oke, ini aku udah shuffle ya, ini aku nggak pilih-pilih, ini aku shuffle 6 kartu ya untuk situasi kamu saat ini. Nanti aku akan buka tarot lagi untuk prediksi kamu di 1 tahun ke depan ya. Oke, pertama, oh ini yang tadi yang dari bawah dulu tadi. Oke, di sini ada Three of Atemis ya. Oke, ini bottom of the deck tadi. Oke, Queen of Wands ya. Oke, Nine of Chalice. Oke, Ten of Chalice. Six of Wands. Oke, dan Five of Wands ya. Oke, aku akan jelaskan soal energi zodiaknya nanti aja dulu ya. Ini aku jelaskan dulu situasi kamu saat ini ya. Oke, bentar, aku rapiin dulu energi. Aku rapiin dulu kartunya biar kelihatan ya. Oke, bentar. Oke, Scorpio. Mungkin selama 2024 ini ya, selama 1 tahun ini, saat ini yang sedang kamu hadapi situasi kamu saat ini ya, gini, kamu pernah mengalami satu titik kamu merasa sangat-sangat terluka, sangat-sangat kecewa, baik itu kamu disakiti oleh orang yang kamu cintai, baik itu pasangan, baik itu keluarga atau saudara, orang yang benar-benar penting, atau mungkin kamu selama ini sudah menaruh harapan banget sama pekerjaan ini, kamu sudah mengorbankan segala pikiran, waktu, dan tenaga untuk ini, tapi hasilnya tidak sesuai yang kamu mau. Bahkan kamu malah mendapatkan cemoohan, kamu mendapatkan penghinaan, kamu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil. Ini yang membuat kamu merasa kecewa, membuat kamu merasa sakit dan terluka. Ya, di saat kamu terluka, ini juga ada pengkhianatan dari keluarga juga sih. Aku ngerasa mungkin kamu juga pernah dikhianati, disakiti oleh orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu pilih kasih, mungkin orang tua kamu kasar sama kamu, atau ada orang tua yang mendidik kamu mungkin dengan cara yang tak masuk akal, atau kamu mungkin juga punya pasangan, punya suami, punya istri, tapi tidak pernah menghargai ketulusanmu, cinta kamu. Atau kamu yang punya pacar, kamu tidak pernah
dianggap, ya dia mencintai kamu ya cinta, tapi rasa cinta, rasa sayangnya itu nggak sebesar apa yang kamu berikan ke mereka. Itu awalnya membuat kamu tuh sangat-sangat terluka, sangat-sangat kecewa. Kamu tidak meminta dia untuk membalas perlakuan kamu yang baik ini, mereka juga akan membalas yang serupa juga, enggak. Tapi setidaknya tolong kamu hargai aku, tolong kamu curahkan waktu kamu buat aku lah, gitu. Di saat aku lagi terpuruk, kamu ada di sini untuk aku lah. Itu yang kamu rasain, ya. Itu yang kamu rasain, Scorpio. Dan di sini malah pengorbanan kamu seolah-olah itu kayak sia-sia belaka. Ya, di saat kamu merasa lelah, merasa capek, ya, di saat itulah kekuatan kamu mulai bangkit. Kamu mulai belajar ngerti bahwa kebahagiaan kamu bukan lagi dari mereka, tapi dari diri kamu sendiri, hadir dari diri kamu sendiri. Dan pelan-pelan tapi pasti kamu sudah nggak lagi mengharapkan timbal balik dari mereka. Kamu berusaha untuk berjuang gimana caranya agar kamu bisa bahagia dengan versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Di sini aku ngerasa sih, mungkin kamu sudah terbuka secara spiritual, kamu sudah belajar untuk mengenal loa lah, mengenal kayak spiritualitas, kebangkitan spiritual, kamu mengenal tentang the law of attraction, power of assumption, dan lain. Kayak kamu tuh belajar tentang psikologi, mungkin juga ada kayak teknik itu yang diajarkan Marcus Aurelius tuh teknik kayak kalau versi Cina-nya tuh Wu Wei ya, yang dikenalkan oleh Lao Tse gitu. Aku lupa sih, itu ada tekniknya. Jadi kayak kamu tuh benar-benar belajar cara self love, mencintai diri kamu sendiri dan lain sebagainya. Kamu udah nggak lagi mengharapkan bahwa kebahagiaan kamu itu hadir dari orang lain, tapi kebahagiaan itu kamu ciptakan dari diri kamu sendiri. Ya, oke. Di saat kamu sudah bisa melepas, kamu udah bisa legowo, udah bisa berdamai, kamu udah bisa belajar mengenali diri kamu sendiri, aku ngerasa seseorang yang pernah melukai kamu ini, keluarga atau siapapun itu ya, mulai berbalik, kayak mulai mendekati kamu lah, datang ke kamu lah, ya. Tapi di sini, apakah kamu mau menerima mereka kembali dengan tangan terbuka atau enggak? Ini yang menjadi PR-nya kamu. Kamu merasa hati kamu, batin kamu tuh lagi berkonflik atas apa kesakitan yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Itu yang belum bisa kamu terima. Itu sih. Ini yang menjadi perang batinnya kamu. Ya. Itu Scorpio yang kutangkap ya untuk energinya kamu. Oke, sekarang itu ya situasinya kalian ya para Scorpio ya. Oke, baik cowok maupun cewek ya. Ini yang kutangkap itu. Oke, sekarang kita lihat ya klarifikasinya. Untuk prediksi, ini hanya prediksi ya. Prediksi selama 1 tahun itu kamu kayak gimana? Oke. Prediksi selama 1 tahun ke depan untuk Scorpio. Aku kurang suka kartunya nih, kertasnya terlalu tipis banget. Safonnya agak sedikit letoy, agak sedikit sulit. Agak licin banget ini, sumpah. Kertasnya terlalu ketipisan banget ini. Tumben nih, kualitasnya nggak begitu bagus. Oke. Lagi-lagi ada Nine of Chalice ya. Ini Nine of Chalice itu artinya kayak Nine of Cups ya. The Chariot, bener kan? Udah kelihatan banget ini. Tapi lebih kebanyakan ke partner cinta loh. Kamu masih menyimpan rasa luka kamu di masa lalu sih. Kamu belum bisa ini, masih berkonflik ini. Batin kamu masih menyimpan rasa kecewanya kamu.
Oke. Trio Sword, laki-laki keluar Trio Sword ya. Five of Sword ya. Kamu udah merasa kayak lelah, kamu udah hambar sih rasanya ini. Dan di sini ada The Emperor ya. Ya, kamu kayak membentengi diri sih ini. Kayak kamu nggak mau sih Seven of Wands. Kamu bimbang banget ini, ngerasa kamu kayak lagi merasa bingung sama kondisi yang tidak baik, kondisi yang membingungkan ini ya. Oke. Untuk Scorpio, kamu berdealing dengan zodiak. Di sini kamu lagi terkoneksi sama energinya. Di sini ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kayaknya itu doang deh ya. 9 zodiak aja ya, tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama energinya. Di sini ada energinya sih jelas sih, Sagittarius, Leo, fire-nya kuat banget ini. Pisces. Terus ada Aries sama Cancer ya. Kuat banget ini ya. Oke, itu yang kutangkap ya. Ya. Ya, ini tetap berlanjut sih. Ini kayak benang gitu loh. Kayak ini kayak apa ya, muter di satu tempat, round and round, kayak muter satu tempat, tapi ini kayak di tok gitu loh. Aku ngerasa untuk 1 tahun ke depan ya. Ya, jelas banget. Kamu saat ini lagi belajar untuk memulihkan perasaan kamu, memulihkan hati kamu, kamu lagi berdamai, belajar mencintai diri kamu ya. Ini nanti dia akan datang ke kamu. Dia akan maju ke kamu, tapi kamunya masih lebih nggak mau sih, karena kamu merasa bahwa kamu masih menyimpan rasa luka. Kalau marah itu nggak, kamu udah diem, kamu udah nggak mau lagi, kamu capek lah berantem-berantem. Marah juga udah nggak mungkin lah, nggak buang-buang waktu, buang-buang energi. Tapi rasa kecewa kamu di masa lalu ini masih membekas, masih membayangi kamu hingga saat ini. Kamu memilih untuk pergi, kamu lebih memilih untuk membentengi hatinya kamu. Itu sih. Apakah kamu masih mencintai dia? Masih, tapi ada rasa banyak kecewa yang menyelimuti perasaan dan hatinya kamu. Itu ya untuk Scorpio ya. Oke, untuk kamu mau nggak aku bacain untuk prediksi finansial dan karir kamu, Scorpio? Oke, aku bacain ya. Untuk karir kamu, prediksi satu aku lupa, sorry ya, aku lupa nggak baca prediksi karir kamu. Oke, prediksi untuk karir kamu. Pernah kamu mengalami satu kegagalan, kamu salah ambil langkah awalnya. Dan ini jadi sebagai kayak cambuk kamu, sebagai pengalaman kamu yang sangat berharga. Mungkin dalam hal join, mungkin kamu salah ambil langkah, sampai kamu kolaps, kamu ketipu, atau mungkin kerja, mungkin hasilnya nggak sesuai, kamu dimarahin bos, dimarahi atasan. Tapi di sini kamu jangan jadi banyak belajar. Dan 1 tahun ke depan, 2025 nanti kamu akan menemukan sisinya kamu akan menemukan kuncinya kamu sendiri, hartanya kamu sendiri, kotak kamu sendiri, kamu harus apa, kamu harus melakukan apa untuk finansial kamu, karir kamu jadi punya banyak ide untuk melakukan yang terbaik untuk masa ke depan, untuk finansial dan karir kamu. Dan di sini kamu bukan hanya aku rasa gini sih, aku rasa di sini kamu yang kulihat ya, di sini tuh kamu nggak hanya bekerja doang, kamu juga nggak ngumpulin uang doang. Kamu di sini kayak punya cara, gimana caranya uang ini bisa berkembang lebih jauh, lebih banyak lagi. Mungkin di sini kamu punya planning baru, mungkin kamu join sama teman, buka bisnis, ada yang tanam saham, beli Bitcoin, ada yang juga kamu juga apa ya, di sini tuh kayak kamu juga nabung juga. Selain itu kamu juga bukan hanya nabung secara uang finansial, tapi kamu juga invest kesehatan juga.
aku ngerasa ya 1 tahun ke depan ini mungkin kamu akan lebih rajin olahraga, agar badan kamu sehat, kamu yang sempat sakit nanti kamu akan lebih aware, kamu akan check up ke dokter, check up ke rumah sakit. Kamu akan cari tahu gimana caranya agar penyakitku ini segera sembuh, sakit yang aku rasain ini segera pulih kembali. Jadi kayak ya namanya kesehatan tuh juga perlu juga, itu juga harta yang penting juga. Kalau badanku sampai sakit ya aku nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun juga nggak enak, itu yang kamu rasain. Ya, yang kamu rasakan itu. Dan di sini aku juga ngerasa kayak kamu, aku ngelihat juga, kamu nanti juga 2025, kemungkinan besar nanti kamu akan banyak liburan sih ini. Kamu akan menghabiskan waktu untuk berlibur, baik berlibur bersama teman, sama keluarga, atau sendiri. Tapi aku ngerasa sih kayak kamu ini lebih melakukan solo sih, solo traveling sih. Kamu akan liburan sendirian sih ini kalau aku lihat. Liburannya nih mungkin aku lebih melihat ya, mungkin kamu akan menjelajah ke wisata-wisata alam sih, kayak mungkin kalau Indonesia kayak Bali, Lombok, Batam, Riau, Bintan, atau mungkin kayak Labuan Bajo lah, ada yang ke Raja Ampat lah, mungkin kamu ada yang sampai ikut diving gitu, iya. Mungkin kalau ke Bali mungkin kamu akan belajar surfing, ya. Di sini juga aku ngelihat kamu juga ada yang liburan sampai ke Eropa, ke Swiss, atau mungkin bisa ke Korea, tempat-tempat wisata alam itu juga iya. Jadi kayak kamu tuh hanya ingin menikmati hidup itu hidup tuh hanya sekali, jangan disia-siakan bahwa aku juga berhak bahagia, aku juga berhak untuk merasakan ketenangan dan kedamaian hidup gitu. Nggak kerja mulu gitu loh ya. Itu sih yang aku rasakan untuk jadi kayak kamu udah mulai sadar tentang mental health, kamu udah sadar tentang self love. Jadi kamu udah nggak lagi mengharapkan belas kasihan orang lain, kamu udah nggak mengharapkan kasih sayang dari orang lain. Karena kasih sayang yang terbaik adalah diri kamu sendiri. Itu sih yang kutangkap untuk Scorpio. Ya, keren sih Scorpio, bagus ya, pertahankan terus ya. Oke. Oke. Coba kita lihat tambahannya. Oke. Bahagia, bercanda, tertawa lewat batas ya. Ya, benar kan, kamu menikmati kebebasan kamu menikmati mencoba sesuatu yang baru, benar kan? Banyak ide-ide yang gosip kabar burung ya, hati-hati ya. Mungkin kamu lagi jadi gosip orang lain tuh juga bisa teman kamu yang nggak suka, atau juga bisa bentar membeli sesuatu yang tidak penting. Kalah belanja nih. Healing semesta meditasi healing semesta merindukanmu. Ini banget sih, kerasa aku energinya. Ide yang brilian, nah bener kan? Loh, ini kan masuk semua loh. Kan? Oke, Scorpio ya. Ya, bahagia, bercanda, tertawa lewat batas ya. Kamu akan menikmati kebebasan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu akan tertawa atas apa yang sudah kamu lewati ini, kayak kamu tuh ya lepas bebas lah gitu, mentertawai diri sendiri. Kamu merasa bahwa oh dulu aku bodoh banget ya, sekarang aku udah gini-gini gitu. Jadi kayak kamu tuh merasa fun gitu loh, happy sama apa yang sudah kamu lewati ini sebagai pembelajaran yang berharga gitu loh ya. Nah, di sini ada mencoba sesuatu yang baru ya, banyak ide-ide baru nanti 2025 atau ini sudah mulai jalan, kamu akan punya banyak planning untuk kedepannya, untuk kehidupan kamu, baik itu secara finansial maupun kebahagiaan. Kamu juga akan mencoba untuk berpetualang, traveling sendiri, menikmati kebebasan kamu sendiri itu sih. Kamu menikmati banget ini, kan makanya coba sesuatu yang baru. Kamu akan liburan ke luar negeri sendiri tuh rasanya kayak gimana gitu, kayak orang hilang sendiri tuh gimana. Ya kamu tuh
bener-bener tertawa, menikmati banget gitu. "Wah, ternyata aku konyol juga ya, ternyata aku juga bisa segini juga ya," gitu. Kayak kamu tuh bangga sama diri kamu sendiri, kemarin kemana aja ya sampai aku nggak sadar akan diriku sendiri gitu loh, ya. Oke, nah di sini membeli sesuatu yang tidak penting ya, kalau belanja ya hati-hati. Ya, kamu lagi hobi belanja mungkin ada rasa kesedihan ya, jadi kayak kamu tuh shopping karena untuk menghibur diri sendiri. Aku juga pernah sih, kondisi kayak gini juga pernah, lagi patah hati, lagi sedih, aku kayak apa ya, beli baju banyak, beli sepatu, beli ini, kayak beli tas tuh sampai, itu pernah juga. Aku juga pernah kondisi kayak gini. Di sini ada gosip kabar burung ya, mungkin di sini kamu lagi digosipin orang, lagi diomongin orang, hati-hati ya. Banyak orang yang nggak suka sama kamu, kalau itu ya udah biarkan aja. Mereka mau ngomongin kamu, biarkan aja. Yang penting kamu fokus aja sama diri kamu sendiri, gitu ya. Oke, meditasi healing semesta merindukan kamu ya. Di sini kamu juga perlu untuk bermeditasi, menyembuhkan diri kamu sendiri dulu, self healing. Atau di sini kalau kamu nggak bisa meditasi ya berdoa, dekatkan diri kamu ke Tuhan, ke semesta, berdoa, beribadahlah sesuai dengan keyakinan kamu, itu ya, agar kamu semakin dekat sama semesta, sama Tuhan, sama Sang Pencipta ya. Dan di sini ada ide brilian, kamu punya banyak ide-ide yang bermunculan di kepala kamu, intuisi kamu, apa ya, nyebutnya apa ya, pikiran kamu itu lagi jalan, lagi kayak terkonek banget gitu, kayak kamu tuh punya banyak apa ya, ide-ide yang harus kamu lakukan untuk kedepannya, untuk karir kamu tuh kayak gimana, apa yang kamu mau, itu kamu lagi exploring ini banget. Ya, kamu lagi out of the box lah, keluar dari boxnya kamu keluar dari lingkupnya kamu kayak ya happy aja, bebas aja gitu. Mungkin pikiran kamu ini akan sedikit nyeleneh ya di mata orang lain, tapi nanti kamu akan bodoh amat, kamu akan ikuti dan ini akan memberikan keberuntungan. Kan main body and spirit kamu udah nyatu, angka 7 tujuan kamu, visinya kamu akan berjalan dan ini akan meraih kelimpahan, meraih keberuntungannya kamu juga. Jadi intuisi kamu tuh nggak salah gitu ya. Itu yang kutangkap untuk Scorpio. Oke, untuk klarifikasi cintrong ya. Aku minum bentar ya, aku haus banget sumpah. Okay. Getting to know each other. Chemistry. Okay. Retreat. Ya, dan soulmate. Oh, kok soulmate sih? Kok soulmate kok gini banget sih? Ya. Oke, aku jelasin ya. Oke, aku sekalian lagi deh. Aku sekalian ya, biar cepet ya. Biar kamu nggak nunggu lama. Oke. Love language ya, acts of service. Workplace romance. Oke. Dreams comes true. Dan bottom of the deck-nya you are worthy.
ya. Oke, aku jelaskan untuk energi percintrongannya kamu ya. Oke, di sini mungkin ya diprediksi 1 tahun ke depannya, aku ngerasa gini sih, mungkin akan ada obrolan yang mendalam antara kamu sama si dia. Ini ada juga suatu obrolan untuk melepaskan kesalahpahaman antara kamu sama si dia, dan saat ini hati kamu sama si dia ini seperti layaknya peti magnet ya, punya ikatan satu sama lain tuh sama-sama saling tarik menarik ya, nggak bisa dipikir secara nalar, secara logika itu. Dan di sini saat ini kamu lagi nggak mau diganggu, kamu ingin istirahat sejenak, kamu pengen sendiri dulu, kamu pengen rehat dulu dari hubungan ini, kamu capek. Ketika dia datang, kamu menghindar dulu karena kamu pengen sendiri dulu. Ini yang ku tangkap itu. Dan di sini ada love language of service ya, akan ada sebuah pembuktian tindakan dari si dia untuk meluluhkan hatinya kamu kembali ya. Itu sih yang ku tangkap sih untuk kamu sama si dia. Dan di sini bekerja di tempat romantis ya, dia akan melakukan suatu tindakan, suatu upaya. Mungkin dia akan ngirim bunga, mungkin dia akan ngasih kamu coklat, ngasih kamu boneka, atau ngasih kamu perhiasan, berlian tuh juga bisa, atau ngajak kamu liburan tuh juga bisa. Jadi dia mungkin akan lebih menebus kesalahan yang telah dia lakukan dengan satu tindakan untuk meyakinkan hatinya kamu kembali. Ini yang kutangkap sih untuk si Scorpio ya. Ya, di sini ada dreams come true ya. Impian kamu akan segera tercapai, impian kamu akan menjadi suatu kenyataan. Atau di sini aku ngerasa sih kamu kan akan merasa luluh di sini. Pada akhirnya kamu luluh sama usahanya dia, sama niatnya dia untuk memperbaiki hubungan kalian. Ini nanti kamu akan pelan-pelan akan luluh. Oke, dan di sini you are worthy. You are worthy ya, kamu layak, kamu pantas ya, kamu pantas untuk mendapatkan ini, kamu pantas untuk mendapatkan cinta. Jadi selama ini kamu sudah berjuang, selama ini kamu sudah berusaha yang terbaik, kamu sudah menjadi orang yang baik, pribadi yang baik. Sekarang saatnya kamu juga berhak untuk menikmati hasil kerja keras kamu, menikmati kebahagiaan yang selama ini kamu impi-impikan. Dan kalian ini adalah kalian soulmate. Apakah soulmate itu selalu happy ending kayak cerita novel-novel gitu? Enggak. Itu hanya soulmate pun pasti juga ada ujian. Yang namanya hidup tuh enggak selamanya kita tuh selalu enak. Harus ada ujian dulu, harus ada rintangan, harus ada tantangan, baru kita belajar. Kalau kamu pengen dapat indahnya doang dari soulmate, dari twin flame, nggak ada. Itu nggak ada rumusnya. Kamu aja yang intinya ya kan gini lah, kayak kamu kan pengen jadi jadi PNS, jadi abdi negara, jadi ASN, aparatur sipil negara ya. Apakah kamu langsung jadi? Kan enggak juga. Kamu juga harus melalui proses dulu. Kamu harus ujian lah, ujian 1, 2, 3, tahap 1, 2, 3. Mengalahkan banyak orang, akhirnya setelah itu kamu bisa, baru kamu dapatkan. Itu juga enggak langsung enak, kamu juga harus pelan-pelan dulu kan gitu. Nggak ada lah namanya orang harus pengen dapat ini enak, dapat cinta sejati enak ya, nggak. Mesti kamu kan diuji dulu, ketemu orang yang salah lah, disakiti pasangan lah, kamu yang pun sempat ambil salah langkah lah, pengertian kamu tentang cinta salah lah, baru kamu belajar, baru deh kamu ketemu sama yang tepat gitu. Sama si soulmate juga, mungkin kalau soulmate ya ketemu mungkin berantem dulu lah, cekcok dulu lah, punya banyak masalah ini itu lah, banyak orang sana sini yang sebelah sana sebelah sini yang mulai senggol bacok sama kalian lah, kalian berpisah lah, banyak kesalahpahaman lah. Setelah itu kan baru sadar, setelah kalian baru sadar, belajar dewasa, belajar berkembang, baru kalian dipertemukan kembali, kalian udah sama-sama sehat bersama deh gitu kan gitu ya.
Oke, yuk kita klarifikasi pesannya untuk kamu ya, Scorpio. Di prediksinya selama 1 tahun ini, pesan dari semesta, dari universe, dari higher self kamu, apa yang harus kamu dengarkan, yang harus kamu dengerin ya. Oke. Oke, love life, kehidupan cinta, isi dasit, ask for what you want, katakan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, autumn, musim gugur, healing, healed, and healer, dan bottom of the deck-nya be yourself. Oke. Ya. Ijo. Heart chakra kamu, heart chakra kamu yang ngeblok, yang yang kena, terus ini berpengaruh sama crown chakranya kamu ternyata. Makanya kamu kok merasa kok kayak ujiannya kok nggak selesai-selesai. Kenapa kok kamu masih merasa marah, merasa sedih, kecewa, sampai kayak apa ya, manifestasi kamu, afirmasi kamu tuh kayak bukan semakin mendekat, malah semakin menjauh. Oke. Pesan yang harus kamu dengarkan adalah love life ya. Dasar dari pertanyaan kamu, dari romantisnya hubungan dari kehidupan kamu, beberapa di sana akan merubah kamu, akan memberikan perubahan dari sekarang yang tentunya jauh lebih baik. Ya. Oke, gini sih. Kalau sih dia benar-benar udah berubah, benar-benar berniat banget untuk kamu, berniat untuk memperbaikinya, kenapa kamu nggak membuka hati, memberikan kesempatan? Nggak ada salahnya gitu. Jadi dasar dari ini juga tentang kamu harus belajar untuk mencintai sih, mencintai diri kamu, mau mencintai orang sekeliling, alam sekitar kamu juga perlu sih. Jadi kayak kamu harus menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta untuk hidup kamu maupun orang sekitar kamu juga sih ini. Harus ada keseimbangan sih ini. Baru perubahan hidup kamu akan jauh lebih baik untuk kedepannya. Ini sih. Oh, ya. Ya, ini kan karena kamu masih mencintai, tapi ini ketutup karena rasa amarah, rasa benci, rasa kecewa yang masih menyelimuti. Tapi di sini diminta kamu itu kayak belajarlah lepaskan pelan-pelan rasa lukanya ini. Jangan genggam bara api terus. Kamu juga perlu untuk bahagia, kamu juga perlu untuk berdamai dari diri kamu, dari luka-luka batinnya kamu. Makanya kok keluar isi dasit ya, mudah melakukan ini. Mudah melakukan itu ya, berhenti. Mencoba sesuatu yang berat dan mengontrol semuanya, dan semua pintu akan terbuka untukmu. Jadi kamu berhentilah berusaha untuk menggapai sesuatu, kamu berusaha ini, berusaha itu, kamu lari sana, lari sini, lari situ, lari sana, lari kamu muter-muter, kayak kamu tuh benar-benar berjuang banget biar ini dapat gitu, berhenti. Jadi kamu ya udah, kamu bekerja aja, kamu lakukan aja porsinya sesuai apa yang kamu lakukan. Setelah itu lepaskan, biarkan jalur langit yang bekerja. Setelah kamu belajar melepas, baru impian kamu, harapan kamu akan mulai tercapai, akan masuk pelan-pelan ke kamu. Ya, mungkin kamu terlalu keras kepala sih ini, Scorpio. Dan di sini ada ask for what you want ya. Katakan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, berdoalah, memintalah petunjuk sama semesta, sama Tuhan.
karena beliau tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan di sini ada autumn ya, musim gugur, mungkin musim gugur di bulan November ini. Kamu akan mendapatkan kelimpahan, akan mendapatkan abundance, akan mendapatkan kebahagiaan yang akan segera hadir untuk kamu, maupun untuk sampai musim semi di tahun selanjutnya itu juga bisa. Dan kamu belajarlah untuk merelakan, belajar berdamai, belajar menyembuhkan, sembuhkan diri kamu sendiri dulu. Itu ya, maafkan situasi yang dulu-dulu yang terjadi, karena saat itu kalian sedang di masa kalian sama-sama masih muda, kamu juga belum paham tentang hidup, belum paham tentang emosi, belum paham tindakan apa yang harus kamu lakukan, dan timingnya mungkin saat itu belum tepat, itu juga bisa. Dan di sini ada be yourself, jadilah diri kamu yang autentik. Jadi keluarkan sisi keunikan kamu, keluarkan sisi diri kamu yang sesungguhnya. Itu sih ya. Oke. Itu ya untuk si Scorpio ya, prediksi selama 1 tahun ini. Oke, kita lihat yuk love songnya untuk si Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di prediksi 1 tahun ke depan seperti apa Scorpio. Yuk, aku tarik 4 ya, 2 kamu, 2 dia ya. Tuh, 2, 3, oke, 4, udah 4. Yuk kita buka, yuk 4. Britney Spears, born to make you born to make you happy ya, born to make you happy. Ini lagu lama banget ini ya. Gini, mungkin perasaannya dia bahwa dia lahir ke dunia ini bertujuan untuk membuat kamu bahagia. Ini kayak orang yang benar-benar menebus kesalahan sih. Dia pengen kesempatan kedua sih sama kamu. Kalau udah bicara kayak gini ya. Ini juga bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik loh energinya loh ya. Rihanna, Diamond, shine like to the diamond. Ya, oke. Dia mengunggulkan kamu seperti berlian, kamu seperti permata yang sangat berharga. Dia merasa beruntung memiliki kamu hadir dalam kehidupannya si dia. Dan ini untuk kamu ya, The Rock. Kok lagunya ngepas banget sih lagunya sih. Sumpah ini lagunya perasaannya kamu loh, buat si dia, The Rock, Munajat Cinta ya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Ya, oke, kamu merasa lelah, kamu hanya berdoa ke Tuhan, ke semesta, kirimkan aku jodoh yang terbaik, jodoh pasangan yang menerima kamu apa adanya. Kayak kamu tuh sudah benar-benar udah nggak mau sama si dia loh, kamu kayak capek, aku mau out aja deh, nggak mau sama kamu deh, karena kamu nakal, kamu udah ngecewain aku, kamu udah nggak baik, kamu udah nyakitin perasaanku, kamu nakal, kamu sama yang lain aja, itu yang kamu rasain. Ya, Sandi Sandoro, tak pernah padam ya. Ya, mungkin ada rasa kecewanya kamu ketika dia pergi menghilang, meninggalin kamu sih, ini yang kamu nggak bisa, masih merasa amburadul sih, kayak kamu masih masa emosion. Yuk kita lihat yuk inisial namanya untuk Scorpio ya. Udah 4 ya, udah nggak apa-apa, angkanya 8. Oke. Yuk ada Queen, Doni, Tommy, Doni ya. Oke. Ulfa,
Nona, Harry Potter, Ulfa, Xavier, Queen, Mario, Luna Maya, Zayn Malik, Sandra, Romeo, Viva, Fanta, William, Mario, Alexander, Nona, Xavier mantan, Xavier lagi mantan, Viva, oke, William, iya ini ya, ya, Indonesia, Pongki, Papa, Peter, ya. Oke, itu inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya. Bisa nama kota, nama tempat tinggal, nama negara, apapun ya, selama itu resonate buat kalian ya. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Bentar. Aduh. Oke, angka 6-nya 2 ya. Oke. K8. Oke. 9 ya. Oke. Di sini ini bisa nomor rumah, tanggal, bulan, tahun lahir, atau angka kembar yang sering kamu lihat ya. Harus selaraskan hidupnya kamu, seimbangkan mind, body, and spirit kamu, akan ada sebuah perubahan baru dalam kehidupannya kamu. Kamu harus belajar untuk bersiap-siap untuk menerima suatu perubahan, karena yang namanya hidup itu kita nggak bisanya stay di satu tempat terus. Kita harus, seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya waktu, itu akan ada alur yang harus kita rubah, harus ada perubahan baru, tanjakan baru, ada jalan-jalan baru. Kamu harus naik tingkat lagi gitu. Kamu harus belajar untuk lepaskan emosi kamu, rasa kecewa, rasa amarahnya kamu, karena emosi yang masih membelenggu kamu, tujuan kamu jadi ambyar, keseimbangan tentang hidup itu jadi kayak semakin menjauh. Belajarlah untuk melepaskan rasa marah kamu dan belajarlah untuk berdamai dulu sama luka batin, sama perasaannya kamu, pelan-pelan aja ya. Dan di sini akan ada suatu keberuntungan, kelimpahan yang datang sama kamu, dan juga akan ada suatu datangnya cinta, true love, cinta sejati yang benar-benar siap untuk membahagiakan hatinya kamu. Oke, itu untuk Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, and Venus diprediksi selama 1 tahun untuk Scorpio ya. Oke. Ya, thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu. Mohon dimaafkan. Bijaksana ya dalam menyikapi setiap readingan ini, anggap aja sebagai fun ya. Mungkin aku ngomong kata-kata yang salah atau apa, aku juga mohon maaf banget ya. Aku minta maaf banget kalau aku mungkin ada kata-kata yang nyindir atau kata-kata yang keliru, mohon maaf banget ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih.
Dukungan kamu sangat berarti banget buat aku, dan aku akan bagi-bagi 7 giveaway untuk 10.000 pencapaian 10.000 subscriberku nanti. Dan bila membutuhkan pembacaan yang lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Dan semoga kebahagiaan, kelimpahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada ya. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian, happy keep watching, next to my video, thank you so much more, dadah, terima kasih, dan happy birthday Scorpio, dadah, terima kasih ya, dadah.